salam perjuangan. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah bersama dari kuasa hukum dari BUK SPLM SPSI PT Stradasi Motor di PHI Jakarta Pusat. Pada hari ini adalah sidang yang keempat, yaitu duplik dari tergugat. Langsung aja kita tanya sama Bang Farid ya, pada sidang hari ini terkait dengan duplik yang disampaikan, yaitu jawaban atas gugatan dan replik yang disampaikan oleh penggugat ya, terkait dengan dalil-dalil untuk mem-PHK dari pengurus BUK SPLM SPSI PT Stradasi Motor itu sendiri. Seperti apa Pak duplik yang disampaikan hari ini? Duplik tadi kita sampaikan sebanyak kurang lebih 11 halaman. Dari 11 halaman itu mayoritas kita perbanyak di konvensi, di pokok perkara. Nah, adapun yang rekonvensi kita tidak menanggapi sama sekali karena dalam tatip mereka menanggapin rekonvensi kita, padahal di surat kuasa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjawab rekonvensi, sehingga sangat aneh kalau kita menanggapin sesuatu yang tidak memiliki dasar di surat kuasa. Nah, oleh karena itu kita fokusnya di konvensi atau pokok perkara. Nah, tadi juga yang kita desain di duplik di pokok perkara itu lebih kepada penekanan kita bahwa perusahaan itu jelas dan nyata-nyata secara fakta hukum dan peristiwa hukumnya telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, tidak hanya pasal 28, ternyata pasal 29 juga mereka langgar. Nah, selain pasal 29, ternyata di pasal 153 kalau nggak salah di Undang-Undang Cipta Kerja juga mereka langgar juga. Nah, kita paham bahwa arah mereka itu ingin menegaskan, mengaminkan pelanggaran-pelanggaran yang diatur di PP, tapi ternyata mereka salah bahwa yang mereka busting tanda kutip adalah tidak hanya unionnya, tapi juga pekerja-pekerja yang dilindungi di dalam Undang-Undang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam forum ini saya juga mau menyampaikan bahwa padahal kita sudah coba membuka komunikasi dengan kuasa hukum penggugat gitu, siapapun gitu. Tapi ternyata mungkin mereka punya hal-hal yang berbeda sehingga tidak ada waktu untuk diskusi kita di kuasa hukum khususnya gitu. Padahal dengan Serikat Pekerja mereka berani membuka ruang gitu. Tapi pertanyaannya kenapa dengan kuasa hukumnya dia tidak berani membuka ruang? Ya, saya berharap di kesempatan ini kalau misalkan pengusaha menonton, ya mereka paham bahwa kami kuasa hukum membuka ruang untuk diskusi gitu. Dan ini jadi menegaskan bahwa asumsi-asumsi kuasa hukum ada hal-hal di luar dari profesi kita, bahwa memang tidak ada ruang yang tercipta antara kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat gitu. Jadi itu kami mau menegaskan di dalam redisi ini bahwa kami membuka ruang gitu. Karena ada satu catatan juga yang membuat kami tidak nyaman gitu. Salah satunya adalah bahwa kuasa hukum tergugat, kuasa hukum teman-teman 11 orang ini dikatakan menyetujui. Padahal di risalah mediasi itu tidak ada kata-kata setuju gitu. Lalu mereka masukkan gitu. Nah, ini kan satu hal yang harus dibuktikan secara profesi, bukan secara gugatan, jawaban dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut dengan profesi, seolah-olah kuasa hukum menyetujui PHK gitu. Ya, ini kan suatu hal yang tidak masuk akal. Kalau bahasa saya ibaratnya kebodohan profesi yang disembunyikan di balik profesi kan gitu. Jadi tolonglah kuasa hukum penggugat atau penggugat sendiri gitu memahami dan lebih cerdas gitu ketika kita duduk untuk mendiskusikan perselisihan hubungan industrial ini gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus terkait dengan yang kedua, masalah upah yang sampai saat ini belum dibayarkan juga, Bang. Apakah itu juga disampaikan, dituangkan di dalam duplik itu sendiri? Nah, gini, upah
termasuk upah yang tidak dibayar dan denda atas upah keterlambatan pembayaran upah itu kita masukkan pada saat di jawaban rekompensi. Jadi kita walaupun di replik mereka mereply membalas gitu, tapi kita tidak tanggapin karena tadi di kuasa mereka tidak ada kewenangan untuk menjawab, sehingga apa yang kita sampaikan di duplik itu sudah satu kesatuan dengan jawaban kita sebelumnya, dan itu kita cantumkan. Pun kalau teman-teman nanti saya share duplik di petitum kita, di permintaan kita terhadap majelis hakim, itu kita minta supaya tidak hanya upah, bahkan kita minta sita jaminan. Untuk apa? Untuk menjamin hak-hak upah dan hak-hak keberlangsungan bekerja teman-teman itu terjamin oleh majelis hakim. Seperti itu. Itu udah kita sampaikan. Gitu. Ya. Baik Bang, terima kasih. Mungkin saya kira cukup itu dulu yang kita sampaikan. Tentunya kita mohon doanya dari kawan-kawan semuanya. Semoga proses ini mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Salam perjuangan. Foto dulu dong.